Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau akan menjelaskan di video ini mengenai tugas besar kita, yaitu matkul pengolahan sinyal dengan judul Filtering Menerapkan Teknik Dasar Penghilangan Noise atau Denoising Menggunakan Filter Digital. Yang dimana kita sebagai kelompok 6 ini terdapat 2 anggota, yaitu diri saya sendiri, Erdava Putra Yoga Suara dengan NIM 10104 2330079 dan rekan saya. Saya Helata Nisan Akbar dengan NIM 101042300106. Oke, jadi pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai isi dari webnya, karena dari tugas besar ini yang mana pengolahan sinyal itu kita diminta untuk membuat web yang dimana isi webnya itu tergantung dari topik tugas besar masing-masing. Yang pertama, di sini kan kita membuat denoising. Nah, dari isi webnya itu sendiri, yang dimana web kita ini dibuat untuk melakukan penghilangan noise pada sinyal audio menggunakan konsep filtering digital. Sistem dibangun berbasis web sehingga dapat dijalankan langsung di browser tanpa memerlukan backend. Jadi bisa dibilang lebih simpel buat orang-orang umum digunain. Yang pertama itu kita ada HTML, yang dimana HTML itu sendiri secara ringkas atau misalnya secara langsung paham, itu adalah struktur antar muka web, yang dimana HTML ini berfungsi sebagai kerangka utama aplikasi web yang menghubungkan pengguna dengan sistem pengolahan sinyal. Di dalam HTML terdapat fitur untuk mengubah file audio, memilih jenis digital, terus ada juga low pass, terus ada high pass, dan band pass. Terus di HTML itu kita dapat mengatur parameter filter berupa frekuensi cut off-nya. Jadi kita bisa ngaturin dari 0 sampai sekian. Mungkin bisa 1000, bisa 900, itu bisa kita atur cut off-nya. Terus juga ada faktor Q. Nah, faktor Q-nya itu sama seperti cut off tadi bisa kita atur. Nah, selain dari semua itu untuk HTML, ada elemen canvas. Nah, yang dimana digunain untuk menampilkan waveform dan spektrum frekuensi. Sedangkan di HTML itu terdapat tombol play, proses, dan download itu memungkinkan kita untuk memutar, memproses, serta menyimpan hasil audio. Oke, kita lanjut ke JavaScript. JavaScript sendiri itu lebih mudahnya dipahami sebagai pengolahan sinyal digital. Nah, kenapa aku sebut seperti itu? Karena JavaScript itu inti pemrosesan sinyal audio yang kita pakai sekarang ini. Jadi si file audio yang diunggah akan di-decode menjadi audio buffer menggunakan web audio API. Jadi sistemnya itu dia API untuk memudahkan, bisa dibilang lebih simpel dan lebih praktis buat kita gunain untuk dibuat web. Terus juga proses filtering dilakukan dengan Bitwise Filter Node. Sementara offline audio konteks di dalam codingannya itu digunakan untuk merender audio hasil filter agar dapat dianalisis dan diunduh. Dari JavaScript ini juga digunakan untuk menampilkan visualisasi waveform dan spektrum frekuensi FFT. Jadi ntar di dalam webnya itu bakal dilihatin waveformnya itu bakal kayak gimana, si frekuensi atau misalnya sinyal sinusoidalnya bakal seperti apa. Nah, mau itu sebelum atau sesudah filtering. Terus serta menghitung sinyal to noise ratio atau bisa disebut dengan SNR, yang dimana fungsinya itu sebagai parameter evaluasi kualitas hasil penghilangan noise. Oke, kita lanjut ke codingan berikutnya, yaitu ada CSS. Nah, di dalam CSS ini bahasa yang bisa kita ambil tuh maknanya apa ya? Biar kita gampang menggunakannya tuh, jadi CSS ini tuh tampilan dan kenyamanan pengguna. Kalau misalnya dilihat dari sini, maksudnya seperti apa? Jadi CSS ini tuh codingan yang mengatur desain dalam webnya. Jadi CSS itu digunakan untuk mengatur tampilan antar muka web. Jadi ntar webnya itu bisa kita desain agar terlihat lebih rapi dan profesional. Jadi kita bisa atur-atur nih di dalam webnya itu kita mau seperti apa aja. Nah, misal kayak kita tuh mau ngegunain tema warna gelap, terus pengaturan layout tombol, atau slider, atau misalnya grafiknya itu mau kayak gimana. Terus efek visual pada tombol aktif sama notif tuh bisa kita gunain, yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan kenyamanan dan kejelasan interaksi pengguna. Nah, ya, jadi kita tuh bisa ngatur desain dan tombolnya bersih mana aja nih, biar bisa kita sebagai orang awam yang melihat itu enak gitu ngelihatnya gunainnya. Oke, nah sistem running yang ntar di apa boleh di run itu biasanya adalah servernya, jadi dari HTML jadi buat sebagai web. Oke, jadi dari hasil ketiga codingan tadi akan menghasilkan tampilan web seperti ini.
kan tadi udah dijelasin juga sama si Dava, kalau tampilan webnya kan bisa diatur dan di sini kami pilihnya yang warna biru kayak gini dengan judul audio denoising web audio. Nah, di sini cara penggunaannya itu yang pertama harus memilih filenya dulu. Kalau ditekan choose filenya terus kita bisa langsung pilih file yang udah kita download audionya. Nah, kan udah muncul di sini dan original kan udah ada di sini dan ini itu gambar si frekuensi asli original dari si audio yang tadi baru kita masukin. Nah, terus di sini filter type-nya itu kita boleh pilih mau pilih yang low pass, high pass atau band pass. Nah, kalau low pass itu biasanya yang di bagian frekuensi yang di bawah ini yang diambil. Nah, terus kalau misalnya high pass biasanya frekuensi di atasnya sini yang dipotong. Sedangkan kalau band pass itu di apa ya, gabungan antara low pass sama high pass. Jadi yang tengahnya dibuang dan low pass sama high passnya digabung. Nah, udah nih kita pilih low pass dulu, terus kita bisa tulis nilai cut off-nya. Misal nilai cut off-nya tuh berarti mau seberapa batas kita untuk ngambil si frekuensi low pass-nya yang kita mau. Misal kita ambil 2000. Nah, terus si bandwidth-nya misal 2 deh. Terus kalau udah dimasukin semua di sini, kita proses filternya. Nah, jadi kan kita udah masukin semua filenya, terus filternya udah kita pilih juga, cut off-nya udah kita tentuin juga, sama bandwidth-nya kan udah kita tentuin. Nah, terus kita tinggal klik proses filter. Bisa dilihat di sini tuh ada 2 perbandingannya frekuensinya gitu. Nah, original tuh yang seperti ini sama yang low pass tuh seperti ini. Itu sebenarnya bedanya cuma di bawah sini kan, karena tadi low pass itu yang diambil cuman atau yang dipotong tuh frekuensi yang di bawahnya aja. Jadi kalau di play itu kalau di play tuh suaranya tuh masih gede gitu. Kalau original kan begini. Tuh, suaranya tuh lebih gede daripada si originalnya. Nah, terus kalau misalnya kita pilih high pass, itu bisa kita tetap cut off-nya di angka segini juga nggak apa-apa. Kita lihat ya. Nah, kalau yang high pass-nya kebanyakan yang diambilnya itu yang dipotong itu dari frekuensi yang di atasnya. Coba kita play ya. Suaranya lebih kecil dibandingin yang low pass tadi. Dan di sini kan udah bisa dilihat juga ya perbedaan si sinyal frekuensinya. Oke, kalau yang band pass itu pasti di gambar frekuensinya tuh lebih kecil. Nah, karena kan ini cuman gabungan dari atas sama bawah, itu pasti suaranya lebih kecil. Tuh, suaranya lebih kecil, terus SNR yang dihasilkan tuh juga beda-beda. Kalau misalnya band pass, SNR pasti lebih kecil. Kalau misalnya tadi high pass, nah high pass terus kalau low pass tuh SNR-nya lebih gede kan daripada high pass sama band pass. Jadi seperti itu. Oke, jadi sekian presentasi atau web yang kita tunjukkan dari kelompok 6. Maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.